Halo, pada video kali ini kita akan mempersiapkan project game yang akan kita buat, yaitu Coindash. Jadi, sebelum kita mempersiapkan projectnya, kita harus menyiapkan asetnya. Aset itu adalah komponen art dari sebuah game. Aset itu bisa terdiri dari sprite, background, font, dan sound, dan lain sebagainya tergantung kebutuhan game. Nah, di sini ada link GitHub. Ini linknya akan saya letakkan di deskripsi. Jadi kalian download asetnya dari sini. Ngomong-ngomong, materi game ini saya dapatkan dari buku Godot Engine Game Development Projects. Setelah kalian download, kalian buka seperti ini. Nah, ini adalah dalam Coindash ini terdapat source code juga dan bersama aset. Tapi karena kita belajar, kita cukup memerlukan asetnya aja. Setelah itu, kita akan buka new project, bisa klik sini, kemudian kita ganti namanya jadi Coindash atau terserah kalian project namanya seperti apa. Kemudian saya letakkan filenya di mana. Jika lokasi yang kita tuju itu masih ada foldernya, sebaiknya kita buat folder baru yang masih kosong dengan cara klik ini. Ya, kalian untuk renderannya bebas, kalian mau milih yang mana. Saya akan milih OpenGL 2. Setelah project disiapkan, kita akan naruh aset ke dalam project ini. Nah, di sini sudah saya sebutkan ada source code sama aset. Nah, di sini kita hanya memerlukan asetnya, tinggal drag and drop ke file sistemnya. Nah, di sini sudah terdeteksi aset-aset yang kita perlukan. Setelah itu kita akan masuk ke project setting. Di sini di bagian atas terdapat project, kemudian project settings. Langkah pertama, kita akan mengatur ukuran kanvasnya di display window. Karena kita buat gamenya ini modenya portrait, maka height-nya lebih tinggi daripada width-nya. Kita set di sini menjadi 480 dan height-nya 720. Kemudian untuk stretch mode-nya kita atur ke 2D dengan aspeknya adalah gap. Ini membuat ketika gamenya kita perbesar, maka gambarnya tetap pada rasionya, tidak nge-scratch. Sekedar info, di Godot ini sistem koordinatnya sedikit berbeda dibandingkan koordinat yang kita pelajari biasa di sekolah. Sistem koordinat yang biasa kita pelajari itu seperti ini. Nah, di sini ada koordinat kartesius, di sini ada sumbu X, dan di sini adalah sumbu Y. Jika sebuah titik itu mengarah ke atas atau sebuah vektor mengarah ke atas, maka nilainya itu positif. Nilainya itu positif. Sedangkan jika ke bawah, nilainya itu negatif. Dan kalau ke kanan, itu positif, dan kalau ke kiri itu negatif. Di sini adalah sistem koordinat kartesius yang biasa kita pelajari di sekolah. Nah, yang beda dari Godot itu adalah seperti ini. Kita hapus dulu ya. Nah, pada sistem koordinat di Godot itu seperti ini, di mana Y-nya itu mengarah ke bawah. Jadi seandainya sebuah vektor itu mengarah ke atas, maka nilai Y-nya itu jadi negatif. Dan jika vektor Y-nya ke bawah, maka nilainya jadi positif. Tapi untuk vektor X-nya tetap seperti biasa. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif.
Kemudian pada Godot Engine atau komputer game yang lain, kita akan tidak jauh-jauh dari namanya vektor. Kalian bisa cari sendiri vektor itu apa, kegunaannya apa. Kan saya sudah sebutkan bahwa vektor itu sangat dipakai, dan vektor itu bisa saja mengandung nilai koma atau floating point. Tapi karena sebuah gambar itu tidak bisa dibagi, maka kita harus mengantisipasinya dengan cara seperti ini. Ini kita udah buat project setting, terus rendering quality, ya, kemudian ke use pixel snap. Nah, di sini kita on kan. Jadi pada project kali ini yang pertama kita siapkan itu adalah ukuran layarnya, kemudian stretch mode-nya jadi 2D dan keep, kemudian rendering quality-nya kita gunakan use pixel snap on. Nah, sekian video dari saya. Like jika kalian suka video ini, subscribe untuk berlangganan, dan terima kasih.